Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anasya dengan NIM 0314242046. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, pembahasan pertama ada asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pemberian nama bahasa Indonesia dikukuhkan para pemuda dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Ikrar ini sekaligus bermakna bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, sebagai alat yang mempersatukan seluruh suku bangsa di Indonesia. Oke, selanjutnya, terpilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia merupakan hasil rekayasa para pemuda yang sangat brilian. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah perencana bahasa yang paling hebat pada abad ke-20. Alasannya ialah karena dalam menetapkan bahasa Melayu itu tidak ada konflik atau gejolak politik yang muncul. Padahal bahasa yang mereka pilih bukanlah bahasa yang penuturnya minoritas dan secara umum hanya mendiami daerah pesisir pantai Nusantara. Tampak bahwa para pemuda kita berhasil meyakinkan seluruh suku bangsa mengenai perlunya sikap yang lebih mementingkan persatuan dan kesatuan daripada egois kesukuan. Oke, selanjutnya ada periodisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dan gemilang. Sejarah bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu masa prakolonial, masa kolonial, dan masa pasca kolonial. Nah, masa prakolonial itu masa sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada masa ini, bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi, perdagangan, atau lingua franca. Masa kolonial adalah periode ketika Indonesia dijajah oleh negara lain, terutama Belanda. Pada masa ini, bahasa Melayu berkembang pesat dan mulai ditulis dengan alfabet Latin. Dan masa pasca kolonial adalah masa setelah Indonesia merdeka dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Selanjutnya ada perkembangan ejaan di Indonesia. Umumnya, orang hanya mengetahui EYD sebagai satu-satunya ejaan yang pernah ada di Indonesia. Padahal, sebelum EYD dipergunakan, telah banyak konsep ejaan yang dibuat, bahkan ada juga ejaan lain yang pernah ada lama dipergunakan. Pada bagian ini akan dibahas tentang ejaan-ejaan yang pernah ada, bahkan sempat dipergunakan, yaitu ejaan Van of Hussein, ejaan Republik atau ejaan Sowewandi, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru atau ejaan LBK, dan yang terakhir dipergunakan sampai saat ini adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Oke, yang pertama ada ejaan Van of Hussein. Ejaan Van of Hussein ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melojoe. Sejak ditetapkan, ejaan Van of Hussein pun dinyatakan mulai berlaku. Sesuai dengan namanya, ejaan itu disusun oleh Charles Adrianus Van of Hussein atau bangsa Belanda, yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Soetan Makmuer, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim atau bangsa Indonesia.
dalam sejarah bahasa Indonesia yang waktu itu masih bernama Bahasa Melayu. Ejaan Van Ophusen merupakan ejaan yang pertama kali disusun secara sistematis. Oke, selanjutnya ada ejaan Republik. Ejaan Republik ialah ejaan baru yang disusun oleh Panitia Ejaan Republik Indonesia yang diketuai oleh M.R. Soewani. Penyusun ejaan baru itu selain dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophusen, juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini disusun pada tanggal 14 Maret 1947. Oke, selanjutnya ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan ejaan yang direncanakan untuk membaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan itu dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan nama konsep ejaan Prijon O. Katopo. Sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Prof. Prijono mula-mula mengetuai panitia itu, namun menyerahkan kepemimpinan panitia kepada E. Katopo karena pada masa itu Prof. Prijono diangkat menjadi Menteri Kependidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan sehingga tidak sempat lagi melanjutkan tugasnya sebagai ketua panitia ejaan. Oke, selanjutnya ada ejaan baru atau LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Para pelakunya pun di samping terdiri dari Panitia Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Juga dari Panitia Ejaan Bahasa Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Namun, karena kepanitiaan itu dibentuk oleh Kepala Lembaga dan Kesusastraan atau LBK dan diberi nama Panitia Ejaan LBK, selanjutnya ada Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan itu pada dasarnya tidak disusun secara tiba-tiba, akan tetapi bahan-bahannya telah dipersiapkan dan dirintis sejak penyusunan konsep ejaan baru. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep-konsep dasar yang ditetapkan dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebenarnya merupakan kelanjutan dari ejaan baru atau ejaan LBK. Baik, selanjutnya beberapa kebijakan baru yang ditetapkan ke dalam EYD di antara lain dapat diperhatikan dalam keterangan di bawah ini. Yang pertama, ada penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan sebagai awalan ditulis serangkai dengan unsur yang menyertai, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya seperti yang di atas. Baik, yang kedua ada kata ulang ditulis dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Contohnya seperti yang di atas. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle.